orang yang beriman apa enggak? Anak bang, tak tanya, pengen dikatakan menjadi anak yang beriman apa enggak? Pengen? Wah, padahal apa itu? Ini apa namanya? Antingnya iso sak peleng motor. Apa rabot? Anak pang yang antingnya saja ini satu peleng motor yang tatonya penuh kecuali giginya yang enggak ditato. Ini saja ingin dikatakan orang yang beriman. Kalau kita semua, entah itu diri saya Muhammad Iqdam ataupun seluruh jamaah yang hadir ingin dikatakan orang yang beriman, kata Rasulullah apa? Apa perumpamaan Rasulullah? Masalul mu'minina masalun nihlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti seekor lebah. Tahu lebah? Tawon. Loh, garangan-garangan sing dipikir ngentupe lho. Urung diterang nis mikire, wah tawon, berarti aku kudu ngentup. Ngentup rondo. Gus kerennya Sabilul Taubah, Gus Haji Muhammad Iqdam. Ulama-ulama Banjarbaru, amin Allahumma. Dan yang saya hormati segenap pejabat pemerintah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, dan yang saya hormati Bapak Adi Santoso, dan yang saya hormati Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang saya hormati tenaga ahli Wali Kota Banjarbaru Dr. Handes Haji Wahyudin MAP, dan yang saya hormati Forkopimda Kota Banjarbaru, dan yang saya hormati Polda Kalimantan Selatan, dan yang saya hormati segenap SKBD sekota Banjarbaru, para alim ulama, para tokoh-tokoh. Semoga para alim ulama dan tokoh-tokoh semuanya sehat panjang umur. Dan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari riyadhah dan ilmu beliau-beliau. Amin Allahumma. Dan yang saya hormati Sohibul Bait, sahabat saya yang menjadi wasilah kehadiran saya bisa bertemu acil-acil Banjarbaru ini, dan para mungkin beberapa orang yang mengikuti kajian saya lewat YouTube atau mungkin lewat sosial media. Mungkin biasanya kita itu hanya bisa melihat lewat HP. Alhamdulillah berkah dari beliau Bapak Haji Mu'alib, saya bisa bertemu garangan-garangan Banjarbaru ini. Jadi mohon maaf, mungkin saya itu kalau di Blitar itu terkenalnya Gusnya para garangan. Karena ya seperti openingnya tadi. Jadi Sabilul Taubah itu berawal dari 7 orang garangan, yaitu tatoan atau apa. Makanya tadi saya ketemu teman-teman yang bertato itu, saya terenyuh tadi. Ingat masa lalu saya 7 tahun yang lalu ketika saya mendirikan Sabilul Taubah. Jamaah saya ya kayak gitu. Semuanya penggemar botol dulu. Tapi saya yakin ketika seseorang itu berusaha menjadi baik, mendekat kepada alim ulama, insya Allah seseorang yang memiliki masa lalu buruk apapun, ketika dia mau bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Semoga seluruh yang hadir hidupnya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Masya Allah, terima kasih Bapak Haji Mu'alib. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan jamaah Banjarbaru yang luar biasa ini. Insya Allah berapa puluh ribu ini yang hadir ini.
sampai membludak kemana-mana. Ini antara yang baik dengan yang belum baik sampai nggak kelihatan. Seolah-olah terlihat baik semuanya ini. Masya Allah. Semoga perkumpulan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang saya hormati Bapak Kapolda Kalsel atau yang mewakili diwakili para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilu Taubah, seluruh jamaah yang hadir, seluruh jamaah yang ikut mensupport kegiatan pada malam hari ini. Semoga seluruhnya yang ikut membantu, sahabat-sahabat Ansor, teman-teman dari Nahdliyin, Nahdliyat, semoga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh jamaah yang hadir semoga diberi umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh dengan barokah, penuh dengan hidayah, penuh dengan rahmat. Alhamdulillah hadir kita semuanya pada malam hari ini dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita semua Nabi Agung, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf, saya itu tidak terbiasa ngaji duduk di tempat yang setinggi ini sebenarnya. Biasanya saya itu di bawah ya pakai dampar. Tapi karena disiapi sama panitia tinggi ini kayak kerajaan nih. Tapi ya enggak masalah, mohon maaf nyun sewu, Bapak pejabat, Bapak Kiai, mohon maaf, teman-teman Ansor, mohon maaf. Biasanya saya di bawah biasanya, tapi ya enggak apa-apa. Malah orang-orang biar bisa melihat orang ganteng lah. Sesekali lah, ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pengajian, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua, kepada pean-pean semua. Ulun pengen menyampaikan, wah lumayan. Agak bisa bahasa Banjarbaru. Jadi nanti kalau ada orang Banjar biar juga paham. Sebenarnya ini misal saya pakai bahasa Jawa kan banyak yang paham juga. Sebenarnya saya itu bahasa Indonesia kurang lancar sebenarnya. Terbiasa bahasa Inggris. Alhamdulillah. Ulun mau menyampaikan kepada pian-pian sekalian. Pian, pian, ya. Ulun tak menyampaikan kepada pian ya, bahwasanya seluruh yang hadir ini kan orangnya ini kan macam-macam. Entah itu yang baik, belum baik, entah itu yang belum istiqomah, entah itu yang sudah istiqomah, entah itu yang sudah luar biasa, entah itu yang sudah memiliki keilmuan yang tinggi ataupun yang belum dan sebagainya. Entah itu memang yang memiliki tujuan atau niat benar-benar menggapai ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah, atau bahkan mungkin ada kalanya di antara puluhan ribu yang hadir ini memiliki tujuan karena mungkin pertama bisa jadi penasaran. Yang karena penasaran ada orangnya hadir. Biasanya kudung hijau biasanya. Mungkin ada kalanya yang saya ingin hadir, pokoknya saya nanti harus memaksakan diri, harus foto bersama Gus Idam. Kalau enggak foto saya kecewa karena saya perjalanan sudah berapa jam, berapa hari. Mungkin ada juga yang biasanya seperti itu. Biasanya kudung hitam itu. Ada kalanya mungkin saya pokoknya harus salaman. Entah nanti Gus Idam itu dikawal TNI atau dikawal polisi atau dikawal Banser, pokoknya tak serobot
saya harus salim, sungkem ke Gus Idam. Kalau enggak sungkem saya pokoknya enggak terima. Nah, mungkin hanya tujuannya seperti itu. Mungkin ada kalanya saya harus dekat, nanti minta video. Gus Idam tak buat promosi, endorse. Atau apalah mungkin lah. Tujuannya kan macam-macam. Lah momentum yang luar biasa ini, perkumpulan yang luar biasa ini, agar benar-benar menghasilkan suatu barokah, menurunkan rahmatnya Allah, menurunkan maghfirahnya Allah, menurunkan hidayahnya Allah. Ayo sebelum kita mulai pengajian malam hari ini, benar-benar kita tata niat kita semuanya. Niat yang benar apa? Biar gak percuma. Pian-pian sekalian ini kan ngapling mulai ada yang pagi, ngapling tempat. Ada yang mulai siang, ada yang mulai sore. Kadang gak ikut ngapling tapi nronjel, nerobos posisi terdepan. Bahkan ada yang ngapling mulai sore sampai sekarang kebelet pipis gak berani ngalih. Gak berani pergi. Karena takut ditempati temennya. Nah, ini semua nanti hasilnya biar tidak percuma. Tatalah niat pian-pian sekalian. Niatnya itu benar-benar ditata. Jangan sampai niatnya mungkin harus ketemu Gus Idam, harus foto Gus Idam, harus salaman sama Gus Idam, harus dapat video. Jangan sampai karena seperti itu. Entah nanti belakangnya dapat salim, dapat ketemu atau dapat foto, dapat apa, itu bonus. Tapi kalau bisa, agar perjuangan panjenengan semua tidak sia-sia, tatalah niat panjenengan semua, niatkan niat akhirat. Pertama, untuk menggapai ridhonya Allah. Kedua, untuk melakukan perintahnya Allah, yakni tolabul ilmi. Ketika niatnya benar, insya Allah akan berbuah hikmah yang sangat luar biasa. Loh, ini benar ini. Jangan sampai jauh-jauh, mungkin ada yang dari Samarinda, mungkin ada yang dari Penajam, mungkin ada yang dari mana. Tapi niatnya nanti nggak benar. Jangan sampai nanti biasanya, wah saya tahu di YouTube itu Gus Idam biasanya manggil yang janda mana. Biasanya dikasih uang. Padahal suaminya di rumah hidup. Angkat tangan, janda. Waduh, udah suaminya di rumah rokokan sama ngopi. Wah, ini kan bahaya ini. Harus ditata niatnya. Paham? Apa istimewanya ketika seseorang itu duduk di majelis kebaikan, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis sholawat, kemudian niatnya benar-benar baik. Sejalan dengan apa yang dijauhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini info langsung dari Rasulullah. Pusat A1 ini, pusatnya manusia itu kan Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Mangkanat al akhiratu hammahu. Barang siapa dalam hidup ini memiliki tujuan utamanya tujuan akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Orang itu akan diberi kekayaan di dalam hatinya. Kekayaan di dalam hati itu apa? Hatinya tentram, hatinya damai. Walaupun duduk mulai siang tadi, sholat asar berjamaah di sini, maghrib berjamaah di sini, isya berjamaah di sini, tapi tidak ada yang namanya rasanya capek, gak ada. Tiba-tiba itu Masya Allah merasa dirinya paling sukses sedunia. Hatinya tentram. Tentram, apalagi yang ngaji ya Bungas Banar itu. Wes seneng, bahagia. Lah ini keistimewaan ketika seseorang itu melakukan amal soleh, niatnya juga benar. Maka dari itu yang paling penting saya minta tolong niatnya ditata semuanya. Yang nomor dua, ketika seseorang itu memiliki niat akhirat, apa yang nomor dua? Wa jama'alahu samlahu. Ketika seseorang itu memiliki masalah di rumahnya. Ada yang punya masalah enggak ini? Mungkin ada yang punya utang. Gali lubang tutup lubang, sini nagih, sana nagih. Ada?
Mungkin ada yang punya masalah, terlanjur dekat dengan si dia, ternyata namanya di undangan dengan orang lain. Ada? Oke, siap. Mungkin ada yang masalah, ekonominya lagi menurun. Dulu omsetnya itu besar, sekarang menurun. Ya, ini kalau punya masalah-masalah seperti ini, wa jama'alahu samlahu. Ini istimewanya ketika seseorang itu memiliki niat yang benar-benar baik atau niat akhirat. Urusannya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jalur langit itu tidak pernah membuat kita sia-sia, itu tidak pernah. Orang kalau berhasil jalur langitnya, insya Allah jalur daratnya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Semoga seluruh jamaah yang memiliki masalah-masalahnya segera tuntas. Yang memiliki utang piutang segera lunas. Syukur-syukur yang ngutangi lupa. Kok yo penak men. Nah, itu fadilah niat akhirat yang nomor 2. Ketika dia memiliki niat akhirat di majelis ilmu, majelis kebaikan, perkumpulan istimewa bersama orang-orang soleh. Wa atatuhud dunya wahya rohimatun. Dunia akan mendatangimu dengan mengemis. Yang usahanya sawit, sawitnya dilancarkan oleh Allah. Yang usahanya pertanian, pertaniannya dilancarkan oleh Allah. Yang usahanya di pasar, jualannya dilancarkan oleh Allah. Nah ini istimewanya kalau niatnya niat akhirat. Tapi sebaliknya ketika sudah duduk di sini memiliki niat duniawi. Siapa tahu nanti ada HP jatuh. Siapa tahu nanti ada sandal yang bagus yang terlupakan oleh pemiliknya diganti daimatu. Siapa tahu nanti ada janda yang enggak punya suami. Ya semua janda enggak punya suami. Pokoknya niatnya itu niat dunia. Siapa tahu saya dipanggil Gus Ikdam, dapat rezeki mungkin 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Nah ini ketika niatnya kok niat dunia, waduh, kata Rasulullah, wa man kanat ad-dunya hammahu, ketika seseorang itu memiliki niat dunia dalam tujuan utamanya niatnya dunia saja, enggak pernah pengabdian, memiliki niat akhirat, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka di depan matanya oleh Allah diciptakan yang ada hanyalah kefakiran saja. Walaupun punya mobil tapi tetap merasa kurang. Walaupun sudah punya rumah tapi tetap merasa kurang. Walaupun sudah punya istri tapi ingin dengan istri temannya. Ada? Wonge teko? Nah. Wonge teko ya? Nah, kopiahe putih apa ireng? Ireng ya sing ngomong malian. Ngawur iki arek-arek iki. Ya apa iki? Nah itu, kalau orang memiliki tujuan dunia seperti itu. Oh saya nanti kalau enggak dipanggil Gus Ikdam saya marah. Saya nanti enggak terima, saya dari jauh. Padahal saya itu kata hati, manggil orang kata hati. Atau apalah. Mungkin niatnya nanti buruk atau apalah. Mungkin ngoper motor atau apalah. Dan sebagainya. Jangan sampai. Yang ada di depan matamu itu adalah kekurangan terus. Wa farraqa alaihi samlahu, dan ketika punya masalah bukan masalahnya diberesi oleh Allah, tapi masalahnya tambah morat-marit, tambah enggak karu-karuan. Tidak hanya kemudian usahanya tidak lancar, tapi malah timbul masalah yang lain. Naudzubillah min. Kesebalikannya, tapi kalau orang itu dalam tujuannya, saya ini memperjuangkan hadir di pengajian Gus Ikdam mencari ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah. Toko saya tutup lebih awal, warung saya tutup lebih awal, usaha-usaha saya sejenak saya tinggalkan, urusan duniawi saya sejenak saya tinggalkan. Saya ingin membaca sholawat, saya ingin membaca maulid, saya ingin tolabul ilmi, saya ingin menanamkan rasa cinta terhadap Rasulullah. Kok niatnya niat akhirat?
Yaitu tadi, wa jama'alahu samlahu, urusannya akan diberesi oleh Allah. Artinya apa? Mendapatkan dekengan pusat, sudah tuntas. Tapi kalau dia itu memiliki tujuan duniawi, sudah duduk di sini, hatinya belum tertata. Duduk di belakang nggak terima. Hanya melihat videotron kurang puas. Harus ketemu, harus nyium gosikdam. Waduh kan repot nanti, ya kan? Nah, orang yang seperti ini nanti bahaya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dunia tidak akan mendatanginya dengan mengemis, malah akan menjauh. Dunia akan menjauh, akan semakin sulit kecuali sesuatu hal yang memang sudah ditetapkan menjadi takdir orang tersebut. Maka dari itu sebelum kita mulai pengajian ini, nanti ada zikir bareng-bareng, nanti ada membaca sholawat bareng-bareng, nanti ada istighfar bareng-bareng, nanti ada mahal qiyam, nanti ada doa bersama. Nah ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita semua, entah itu yang duduknya di belakang hanya lihat layar, entah itu hanya mendengarkan suara saya, entah itu bahkan yang lihat live atau apa, tatalah. Perjuangan kita mulai jam berapa ini? Jam 10. Mulai jam 10 ke atas atau jam 9 ke atas ini sampai nanti acaranya tuntas, nanti sampai jam berapa nanti? Wah. Kok saya sampai subuh? Mau ikut bongkar son apa piye? Bisa sampai subuh ya apa iki? Lah, ketika jenengan memperjuangkan mungkin 2 jam ke depan atau 3 jam ke depan ini kok niatnya niat akhirat, Masya Allah, insya Allah pulang akan membawa barokah, pulang akan membawa hikmah. Insya Allah semua yang menjadi hajat-hajat panjenengan semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin, Masya Allah, luar biasa. Mari kita bareng-bareng sebelum mengawali pengajian malam hari ini. Biasanya kalau di rutinan saya yang malam Selasa. Jadi yang malam Selasa itu biasanya yang hadir itu lintas agama. Agama tidak hanya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, Islam KTP juga banyak sekali. Di sini ada enggak Islam KTP? Ya ada, wongnya teko ya An ya. Alhamdulillah. Lah biasanya banyak sekali. Lah kalau malam Selasa ini biasanya saya awali membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wadil. Zikir ini luar biasa, sering saya amalkan sebelum saya ngaji malam Selasa. Dan ketika saya keluar pokoknya sama tim hadroh. Ini kan saya sama tim Hadroh Pusat Sabilul Tobah ini. Ini selalu saya baca di awal. Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah al malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah. Barang siapa membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin setiap hari istiqomah 100 kali. Kana lahu amanan minal fakri. Orang tersebut akan mendapatkan keamanan dari kefakiran. Saldonya unlimited kayak Haji Mu'alib. Rezekinya lancar insya Allah. Jadi nggak potensi kena pinjol kayak teman-teman ini. Jadi alhamdulillah rezekinya lancar. Kana lahu amanan minal fakri. Orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Makanya besok itu setelah pulang dari sini mungkin ba'do duhur atau ba'do asar atau ba'do maghrib buat kegiatan panjenengan baca zikir ini. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Pada hitungan ke-100 dilengkapi la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil. Amin. 100 setiap hari 100 insya Allah. Rezekinya unlimited. Saldonya itu terus mengalir insya Allah. Tokonya lancar, jualannya lancar, usahanya lancar, hutangnya lunas. Nah itu, hari-hari tinggal mikir beli apa ya. Iya, tinggal gitu. Terus ketika sudah meninggal, wa yu'manu min wahsyatil qabri, orang tersebut akan diselamatkan dari siksa kubur. Jadi yang lain mungkin yang biasanya hibah, sing tukang rasan-rasan, tukang hibah uangnya teko.
Mungkin yang biasa ghibah mendapatkan siksa kubur apa? Yang suka iri dengki dengan saudaranya, dengan tetangganya, ada? Wonge teko. Sing enek acara gak melok ewang-ewang tapi melok maido wonge teko. Kudunge apa? Kopiahe apa? Kopiah putih muni kopiah ireng. Aku kopiah ireng, kopiah putih ae. Kita selesaikan aja. Nah itu bebas dari siksa kubur, selamat insya Allah. Dan ketika sudah berada di antara surga dan neraka, pintu-pintu surga akan terbuka lebar. Makanya saya yakin seluruhnya nanti kalau mengikuti dzikir ini, insya Allah akan ditakdir menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Tapi mohon maaf untuk masyarakat yang tidak paham bahasa Jawa, nanti di tengah-tengahnya itu ada syair bahasa Jawa yang tujuannya mengingatkan diri kita masing-masing agar ingat tujuan hidup ini. Orang itu kalau sudah meninggal seperti apa, kalau di neraka itu bahayanya seperti apa, kalau di surga itu nikmatnya seperti apa. Agar ingat dia. Ya nanti ada siiran bahasa Jawa. Mungkin nanti yang nggak paham bahasa Jawa ya dilihat saja. Tapi kalau zikirnya kan semuanya bisa. Ayo kita ikuti semua, nanti zikir semua. Ayatnya lanjut. Illa bi geni. Di sana ada pengajian. Di sana ada sholawatan. Di sana ulama-ulama berkumpul. Ya semoga saja malam hari ini hidayah dari Allah turun untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Loh orang itu kalau nggak dapat petunjuk berat. Berat. Ada yang trans dari Jawa ke sini nggak dapat petunjuk, bingung. Bener nggak? Mau ke rumah siapa, mau ke tempat siapa, bingung nggak? Mau kerja apa, bingung. Tapi kalau dapat petunjuk, saya harus ke rumahnya ini saudara saya. Saya harus bekerja ini. Gini. Ini kalau dapat petunjuk itu enak. Makanya saya yakin seluruh yang hadir ini entah berlatar belakang apapun itu, saya yakin ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Akan tetapi yaitu kita semua, ini kan yang mayoritas yang hadir ini orang asli Banjar apa trans? Campur ya. Banjar coba, yang asli Banjar angkat tangan coba. Wah lumayan. Oke, bagus. Mohon maaf nanti kalau kecampuran bahasa Jepang ya. Mungkin nggak paham mungkin nanti. Maksudnya bahasa Jawa. Ya mohon maaf. Banjar banyak juga ya. Ya. Di sini itu ada yang trans. Entah itu dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Entah itu dari Blitar, Trenggalek dan sebagainya. Wes banyak toh. Ada yang asli orang sini, ada yang asli Banjar, ada yang dari Bali, ada dari Madura, dari mana, banyak. Tapi poin yang paling penting, dari manapun kita berasal, atau bahkan orang sini pun, kita harus ingat pesannya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Allah menyampaikan, "Dzuribat alaihimudillah aina masukifu." Orang itu atau manusia itu dimanapun mereka berada, dia itu berpotensi diliputi kehinaan. Orang atau manusia, mereka para manusia akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Saya itu orang Blitar, mau ke Banjarbaru atau mau hidup di mana, potensi diliputi kehinaan. Orang yang trans ke sini atau trannya entah itu ke Kalsel atau Kaltim atau Kalbar atau ke Kalteng atau bahkan ke Sulawesi kemanapun. Dimanapun dia berada berpotensi diliputi kehinaan. Ayatnya lanjut, illa bihabli minallah. Illa bihabli minan nas. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali orang yang menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habli minan nas, dan kecuali orang-orang yang menjaga hubungannya sesama manusia. Artinya apa?
Mau kamu itu dari Blitar, mau kamu itu dari Trenggalek, mau kamu itu dari Madiun, Tulungagung dan manapun itu. Kemudian sudah hidup di sini atau hidup di Penajam, hidup di Samarinda, hidup di Kalteng atau hidup di Kalsel. Kalau tidak ingin diliputi kehinaan apa enggak? Hidup di sini ingin diliputi kehinaan apa enggak? Kalau tidak ingin diliputi kehinaan, kata Allah, jagalah hubunganmu kepada Allah. Jagalah hubunganmu sesama manusia. Urusan vertikal dan horizontalnya itu harus baik. Artinya apa? Kaya saja tidak cukup, bekerja saja tidak cukup. Beragama saja, hidup di masjid terus, tapi tidak pernah menjaga hubungannya sama manusia. Bahaya. Bahaya, malah nanti khawatirnya mudah mengkafir-kafirkan orang, mudah meremehkan orang, khawatirnya mudah merasa ahli ibadah dan sebagainya. Bahaya. Makanya kalau tidak ingin diliputi kehinaan, kuncinya apa? Jaga hubunganmu kepada Allah. Lah malam hari ini kita semua ini ngeces. Seluruh jamaah yang hadir sejenak meninggalkan urusan duniawinya. Ini menjaga hubungan kita kepada Allah. Kita zikir bersama, sholawatan bersama, ngaji bersama. Bener gak? Anak pang sejenak libur ngepangnya. Ngaji dulu. Menjaga hubunganmu kepada Allah agar kamu tidak diliputi kehinaan. Kemudian berkah kita berkumpul. Ini nggak tahu ternyata ada yang gajinya lebih besar. Orang yang beriman apa enggak? Anak bang, tak tanya. Pengen dikatakan menjadi anak yang beriman apa enggak? Pengen? Wah padahal apa itu? Ini apa namanya? Antingnya iso sak peleng motor. Apa rabot? Anak bang yang antingnya saja ini satu peleng motor yang tatonya penuh kecuali giginya yang enggak ditato. Ini saja ingin dikatakan orang yang beriman. Kalau kita semua, entah itu diri saya Muhammad Iqdam ataupun seluruh jamaah yang hadir ingin dikatakan orang yang beriman, kata Rasulullah apa? Rasulullah memiliki perumpamaan yang sangat menarik. Dan itu bisa untuk bekal kita-kita yang sering hidup di jalan ataupun yang sering trans di tempat-tempat itu. Atau bahkan yang asli orang sini juga bisa untuk bekal. Apa perumpamaan Rasulullah? Masalul mu'minina masalun nihlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti seekor lebah. Tahu lebah? Tawon. Loh, garangan-garangan sing dipikir ngentupe lho. Urung diterang nih mikire, wah tawon berarti aku kudu ngentup. Ngentup rondo. Bukan masalah ngentup. Masalul mu'minina masalun nihlah. Perumpamaan kalau kamu itu ingin dikatakan orang mukmin, kata Rasulullah, perumpamaan orang mukmin itu seperti hanya seekor lebah. Emangnya lebah gimana? Kok sampai Rasulullah mengibaratkan orang mukmin itu seperti seekor lebah. Mukmin yang baik seperti seekor lebah. Emangnya dicontoh dari apanya? In akalat thayyiban. Lebah itu ketika hinggap dimanapun mereka berada selalu memakan sesuatu yang baik. Betul apa enggak? Apa pernah lihat lebah itu hinggap di kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing? Enggak pernah kan? Makanya kalau kamu itu menjadi mukmin yang baik mengikuti kata Rasulullah, in akalat thayyiban. Dari manapun kamu berada dan hidup di sini, makanlah sesuatu yang baik. Wa in wadu'at thayyiban. Dan lebah itu ketika mengeluarkan sesuatu juga sesuatu yang baik. Contohnya bahkan tidak hanya baik, tapi berkhasiat yang sangat luar biasa madu itu. Buat obat bisa, ya kan?
Buat obat bisa, buat ramuan juga bisa. Artinya poin yang pertama, makanlah sesuatu yang baik. Makanya lebah itu makannya kan nektar sari bunga yang baik. Lah kalau kita itu ingin hidupnya di sini itu baik, konsisten menjadi seorang mukmin, makanlah sesuatu yang baik. Jangan jadi garangan. Iya, jangan acaranya itu cari uang, dapat uang, nyanyi karaoke. Tukang karaoke wongnya teko. Sing dijak karaoke ya wongnya teko. Masya Allah. Wah kopiah ijo. Wah wongnya teko. Ojo kerja mari kerja, seneng-seneng. Jangan sampai kita kerjanya saja kadang sudah enggak jelas halalnya, kadang yang ngeslot, tukang ngeslot orangnya datang. Wongnya teko tukang ngeslot. Kopiah apa? Nah. Kopiah ireng ya aku dewi no, Kang. Lah jangan sampai kalau kita ingin konsisten menjadi orang mukmin, makanlah sesuatu yang baik. Lebah itu ketika hinggap di bunga, menghisap sari bunga yang baik. Lah enggak kayak kita, pusing enggak punya uang, ngeslot. Pusing enggak punya uang, judol. Ya, sudah punya uang, maksiat. Sudah enggak mau tidur di masjid. Gak mau tidur di surau-surau kecil, tidurnya di warung kopi. Kayak kemarin saya itu ngomongi jamaah saya, bilangi jamaah saya, saya itu bisa seperti ini karena dulu itu saya itu seperti teman-teman Ansor itu, tidurnya itu di masjid, surau-surau kecil. Saya ini mendapatkan berkahnya kentongan sama beduk itu loh. Iya, tapi anak sekarang apa ada? Tidur di masjid. Tidurnya warung kopi. Nah, ketika saya bilangi seperti itu, ayo turu ning masjid, tidurlah di masjid. Entah kamu itu sudah baik atau tidak, minimal kamu dengar azan, minimal kamu nanti diuprai jamaah dan sebagainya. Tidurlah di serambi masjid. Makanya takmir itu jangan galak. Kalau di samping-samping yang serambi-serambinya biarinlah. Kasih tempat orang-orang itu. Masjid itu biar rame lagi. Jangan galak-galak. Jangan kayak ibu-ibu ini. Belok masjid yang bagus cari kamar mandi pipis tok. Ya masalah ini. Ya masalah. Akhirnya ya ini efeknya gemoy-gemoy gak berkualitas ini. Loh, kalau orang dulu itu tidurnya di masjid. Pamit Bu, Pak, saya ke masjid ini. Ke Masjid Al-Falah, saya ke Masjid Baitur Rahim, saya ke Masjid Baitur Rahman. Gitu Pak Alip. Pak Alip di Trenggalek dulu seperti itu. Terus nanti ngobrol-ngobrol, akhirnya terciptalah Ibnu IPBNU, terciptalah Ansor. Akhirnya kita itu ngurus masjid, marbotnya siapa? Nah gitu. Cetakan masjid itu ya kayak gini. Nanti kita kalau Jumat pagi kita ngepel. Nguras kobokan. Ya sekarang anak-anak tidurnya di warung kopi. Nah kemarin saya bilangi salah satu jamaah saya, kamu kalau ingin jadi orang, jangan tidur di warung kopi, tidur masjid. Ayo khidmah ke masjid. Waduh Gus, masjid itu nggak ada wifi-nya. Kalau warung kopi itu ada wifi-nya. Lah kalau sampai masjid kayak wifi, imam-imami YouTubean Pak. Repot gak sih dong imami. Rokaate wis wayahe atahiyat bablas ae. Ndelok Gus Idam kok. Ndelok kok jerene masjid kon kei wifi. Masjid suruh kasih wifi. Waduh, amsong. Berat. Makanya kalau ingin menjadi orang mukmin yang baik, kita ulangi. In akalat thayyiban. Makanlah sesuatu yang baik di sini. Jangan sampai kita memakan hak orang lain. Jangan sampai kita mencuri. Jangan sampai kita memakan yang sesuatu tidak halal. Itu kalau ingin jadi orang mukmin. Mungkin kan ada di sini. Gus, saya itu merantau dari jauh-jauh. Teman saya sukses, itu sukses, itu sukses. Kenapa saya bertahun-tahun tetap seperti ini? Akhirnya nekat pindah lagi. Dari Kalsel pindah ke Kalteng, dari Kalteng pindah ke Kaltim, dari Kaltim pindah lagi. Arpo sampai ning Singapura.
Tapi kalau kamu itu memakan atau memasukkan sesuatu yang tidak berkualitas di dalam tubuhmu, ya hasilnya sama saja. Kalau kamu ingin menjadi mukmin yang baik, manusia yang beriman, makanlah sesuatu yang baik, walaupun hanya sedikit hasilnya. Makanlah sesuatu yang halal, walaupun hanya sedikit. Karena sesuatu yang sedikit, yang halal yang kita syukuri, ini pasti berpotensi akan menjadi banyak. Wa in wadu'at thayyiban. Lebah ketika mengeluarkan sesuatu pasti sesuatu yang baik. Kalau kita artinya apa? Kalau kamu di sini semua ingin selamat, mulai dari bahasamu, karaktermu berakhlak dengan baik. Jangan sampai budaya-budaya yang tidak baik dibawa ke sini. Paham? Ngomongnya yang baik, akhlaknya yang baik. Lah lebah mengeluarkan apa? Madu. Kalau kita perkataan, kejujuran, amanah. Jangan sampai kita itu tercipta, oh ini, oh dia itu pasti gak amanah. Oh dia itu gini, dia itu gini. Ya itu orang mukmin. Dan istimewanya lebah apa? Wa in waqa'at ala udi sajarin lam takfirhu. Lebah itu ketika hinggap di suatu dahan, di suatu tangkai, lebah tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Ini puncaknya ini. Makannya baik, mengeluarkan sesuatu yang baik, dan tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Artinya entah kita itu orang Banjar asli ataupun orang trans, kalau sudah hidup di sini jangan sampai kita itu berpotensi merusak Banjar ini. Insya Allah kamu akan menjadi mukmin yang baik, mukmin yang mulia, dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Lah ini kan malam hari ini sebenarnya temanya ini masih mukodimah ini. Ini masih mukodimah, belum ngaji ini. Sudah malam toh? Loh kalau suruh pulang ya alhamdulillah saya. Nah, ngajinya masih nanti, belum ini. Lah salah satu, ini kan temanya ini Maulid Nabi. Di dalam suatu kitab, di dalam kitab Duratun Nasihin itu disebutkan. Jenengan itu di mana-mana meringati maulid. Jenengan itu suka baca sholawat. Jenengan suka baca sholawat enggak? Suka toh? Nah, kalau jenengan itu memang suka maulid, berarti jenengan itu ingin toh ketemu dengan Rasulullah. Ingin apa enggak? Pengen toh ketemu Rasulullah. Wong ketemu saya saja pengen karena biasa lihat YouTube gitu. Apalagi ketemu Rasulullah loh. Hasil survei membuktikan manusia yang viral di dunia ini siapa? Kok iso Gus Ikdam gitu. Jadi ini acil-acil gemoy lah. Gus Ikdam. Loh manusia terviral di dunia ini padahal nggak punya sosmed. Apa ada sahabat-sahabat itu memviralkan Rasulullah pakai Facebook, pakai IG, pakai YouTube, apa ada? Tapi ketika maulid, bulan maulid, berapa negara, berapa juta orang yang membacakan maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh ini manusia terviral ini Rasulullah. Gus Ikdam, walah, Gus Ikdamnya apa? Uang gak ngerti, paling mek penasaran. Oh iya Gus Ikdam di YouTube kelihatan tua tapi aslinya kok bungas banar. Mungkin kan kayak gitu. Kalau Rasulullah itu luar biasa, ganteng, dapat akhlak luar biasa. Wah gak ada yang sama kayak Rasulullah, insan paling mulia. Nah ini di dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan, faman ahabba ayyunala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen melihat enggak? Penasaran apa enggak? Di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan, kalau pengen melihat wajahnya Rasulullah, falyuhibhu hubban syadida. Kamu harus memiliki rasa cinta yang sungguh-sungguh terhadap Rasulullah.
Lah salah satu tanda-tandanya cinta yang sungguh-sungguh terhadap Rasulullah apa? Wa alamatul hub at-ta'atu fi sunnatihi. Taat terhadap sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mulai dari hal yang sederhana. Rasulullah itu suka tersenyum. Rasulullah itu ringan tangan. Rasulullah itu akhlaknya mulia. Kita contoh semua semampu kita. Kita upayakan terus dari hari ke hari. Mulai ibadahnya dari tahajud, duha dan sebagainya. Qobliyah, ba'diyah. Kita upayakan terus. Nah, terus yang nomor 2 alamatul hub. Wa iksarus sholah alaih. Memperbanyak membaca sholat. Nah, kalau orang-orang yang hadir ini mengaku cinta Rasulullah dan pengen ketemu Rasulullah, perbanyaklah baca sholawat. Apalagi sholawat Jibril itu bagus. Kata guru saya, diijazahi saya ijazahkan kepada panjenengan semua. Kalau ingin rezekinya lancar, usahanya lancar, minimal 1 hari baca sholawat Jibril 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Baca 1000 kali. Nah, membaca sholawat ini kenapa kok menjadi alamatul hub? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Ketika seseorang itu mencintai sesuatu, pasti dia itu sering menyebut namanya. Jenengan itu kalau cinta dengan seseorang sering nyebut namanya apa enggak? Cinta dengan suamimu, pasti sering nyebut namanya. Cinta dengan istrimu, sering nyebut namanya. Cinta dengan Gus Idam, sering nyebut, ngerasani bahkan. Gibai bang. Nah itu. Makanya kalau cinta terhadap Rasulullah, sering-seringlah baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga seluruh yang hadir hatinya terang, pikirannya terang, hidupnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Masya Allah. Dalam momentum peringatan Maulid, ini yang paling penting kita melepaskan sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan di dalam hidup kita yang jauh dari akhlaknya Rasulullah. Karena tujuan Rasulullah diturunkan di dunia ini salah satunya ya menyempurnakan akhlak. Nah, sifat-sifat kita atau perilaku-perilaku kita yang jauh dari akhlaknya Rasulullah dalam peringatan Maulid itu dilepas semua. Mulai dikikis sampai lebih baik dari hari ke hari biar lebih baik. Nah, untuk melepas sifat-sifat yang buruk ini, saya ingin menyampaikan. Belum ngantuk toh? Nah, nanti kalau waktunya kemalaman ngomong saja. Sampai jam berapa toh? Wah jangan subuh gak sungkan sama Kapolres nanti. Jadi di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 2, Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir beliau menceritakan dulu itu ada makhluknya Allah yang luar biasa pernah menangis kejret ya apa? Menangis histeris. Apa? Wis kaya sampean dirabi ditinggal rabi wong liya kae lho. Wis ngono kuwi lho. Jadi dulu itu ada makhluknya Allah yang sampai menangis histeris. Padahal ini top dia itu. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah diceritakan anna iblisa rona arba'a ronatin. Sesungguhnya ada makhluknya Allah yang bernama iblis pernah menangis 4 kali tangisan. Yang mana keempat-empatnya ini nangisnya ini waduh histeris. Bahkan sampai emosi juga. Jika jenengan kalau pas ada beban banyak banget. Hidup terasa lebih perih, pahit. Wis gak ono rasane.
Kadang kudu nangis, nemen karo bengok ya. Dah. Wih enek drone nek gumun, Masya Allah. Desa. Lah acil-acil lah. Acil gemoy lah. Ada drone, woi. Masya Allah, alhamdulillah. Mlebu TV jawabannya. Ini yang nonton 7 stasiun TV se-Indonesia. Anak iblisa rona arba'a ronatin. Iblis itu pernah menangis 4 kali tangisan yang sangat histeris. Nangis yang pertama apa? Hina lu'ina. Ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu dulu itu di surga. Iblis itu dulu di surga. Kemudian suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Mbah Nabi Adam, kakek kita semua. Kita itu kan saudara. Sama-sama cucunya Mbah Nabi Adam. Lah ketika Allah menciptakan Mbah Nabi Adam di surganya Allah memerintahkan seluruh makhluknya Allah yang ada di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis menolak. Waduh, siapa ini? Ini orang apa ini? Makhluk apa? Masa saya disuruh sujud sama bangsa kayak gini, sama makhluk kayak gini. Bahkan iblis menyampaikan, ana khairun minhu, saya ini lebih baik daripada orang ini. Kok saya oleh Allah itu disuruh sujud itu? Gimana maksudnya Allah itu? Khalaqtani min nar, bahkan saya itu diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tinin. Sedangkan manusia Adam ini diciptakan dari tanah. Masa saya dari api suruh sujud sama orang makhluk yang dari tanah. Ini gimana ini Allah ini? Artinya iblis ini merasa dirinya lebih baik. Lebih super. Nah makanya kalau peringatan maulid ini yang paling tepat sifat-sifat yang merasa dirinya ana khairun minhu itu tadi hilangkan. Saya lebih baik dari antum. Saya lebih baik dari antum. Ini hilangkan ini. Jangan sampai. Nah ini iblis marah. Saya ini dari api, lah ini dari tanah. Makanya kadang manusia itu ya macam-macam. Kadang ada manusia itu yang enak. Ya mungkin dari tanah liat beneran. Kadang ada manusia itu yang sulit. Dibilangi sulit. Mungkin tanah sengketa mungkin ya. Ada manusia kadang yang ya itu parah dibilangi nggak bisa, maksiat terus dibilangi nggak bisa. Ada pengajian ini kumpul-kumpul ini apa ya? Nah, biasanya itu dari tanah kuburan ya. Nah, mungkin ya. Gitu. Makanya poin yang pertama agar kita itu tidak dilaknat oleh Allah, selama dari laknatnya Allah, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Peringatan Maulid yang paling penting sifat-sifat lebih baik, lebih super ini lepaskan. Yang nomor 2, nangisnya iblis karena histeris itu tadi apa? Ketika iblis wahina uhbito. Ketika iblis ini dipecat, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu. Iblis nangis, histeris, marah. Saya ini loh, iblis itu dulu imamnya malaikat loh. Julukannya kan Azazil iblis itu. Ibadahnya nggak kayak jenengan. 120.000 tahun iblis ibadah itu. Akhirnya iblis nggak terima. Saya ini ibadah 100. Males bersihin kloset karena jijian, wajib banget punya sikat yang satu ini. Karena kalau pakai sikat ini bisa membersihkan segala sisi sampai ke sudut-sudut dan gak perlu jongkok lagi. Soalnya ujung sikatnya ini runcing dan bisa diputar 180 derajat. Ada wipernya juga, jadi memudahkan saat membersihkan air menggenang. Jangan sampai gak punya sikat ini karena ini bermanfaat banget. Lah kita loh kadang malamnya ngaji gini loh. Paginya sudah maksiat itu loh kadang sama orang itu ngeremehkan loh. Iya enggak? Padahal jenengan kelihatan suci itu kan kalau waktu ngaji gini.
Besok kalau sudah senam di rumah itu, waduh, bajunya wis ngapret semua itu. Ya kan, mencotot kabeh. Kadang malah nyapu di depan rumah itu, wah bajunya Masya Allah. Kalau enggak gitu malam minggu naik motor, wah. Boyoke sangkal putung. Kadang Mbah Lurah liwat mah ditawani, Mbah Lurah. Mari Pinara, mampir dulu, kopi apa susu. Lurah ya aneh pisan, ya susu no. Lah, amsom. Selesai. Makanya momentum-momentum peringatan seperti ini agar kita tidak mendapatkan laknatnya Allah. Sifat ana khairun minhu, aku lebih baik daripada kamu, hilangkanlah. Nomor 2, agar menjadi ahli surganya Allah. Sifat merasa paling suci, merasa paling sujud lebih lama, merasa paling ahli ibadah. Lepaskanlah. Lihatlah manusia dengan bi'aini rahmah, pandangan rahmat. Kalau kamu sudah mampu istiqomah, jangan meremehkan orang lain. Siapa tahu berapa tahun yang akan datang ternyata yang tato-tatonan itu lebih mulia, lebih dekat di sisi Allah. Loh siapa tahu. Rangkul manusia dengan baik. Itu yang diajarkan Rasulullah. Itu yang diajarkan ulama-ulama kita. Tidak kita merasa paling suci. Wah, sudah ketemu orang. Alhamdulillah. Antum haram. Jangan seperti itu. Kita harus rangkul dengan baik. Ajari. Taklim wa ta'alum. Kita harus belajar. Mengajar dengan baik. Lah itu. Lah akhirnya karena iblis sudah nangis 2 kali sampai dipecat di surga ini tadi, dokne diturunkan di dunia. Iblis akhirnya memiliki rencana buruk. Rencananya iblis apa? Gimana hamba-hambanya Allah tidak menyembah kepada Allah. Makanya dulu waktu zaman jahiliyah, orang ada yang menyembah berhala, orang ada yang menyembah api, kaum Majusi menyembah api dan sebagainya. Orang yang ada yang tidak punya Tuhan dan sebagainya. Ini targetnya iblis karena dendam. Saya ini lebih baik daripada manusia yang dari tanah. Saya kok dilaknat. Saya ini ibadah paling lama. Saya pimpinannya malaikat dulu. Kok saya dikeluarkan dari surga. Akhirnya dendam. Gimana manusia itu tidak menjadi ahli surga. Akhirnya iblis langsung memiliki rencana gerilya di mana-mana. Ada yang di Banjarbaru, ada yang Jawa Timur, ada yang di mana, ada yang di Kalso, ada yang Kalteng. Gimana manusia itu diracuni? Kamu harus minum, kamu harus maksiat, kamu harus zina, kamu harus ninggalin sholat, kamu harus apa? Nah ini targetnya iblis. Kayaknya iblis ya denger ini malam hari ini. Nah iya ini targetnya iblis agar dia itu punya teman. Punya teman yang menemaninya dilaknat dan menemaninya tidak masuk surga ini tadi. Makanya nangisnya iblis yang ketiga apa? Wahina ulida sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW yang membawa dari zaman minad dhulumati ilan nur, zaman yang gelap gulita sampai zaman yang terang benderang. Orang mengerti agama, orang mengerti ibadah, orang hobi maulid dan sebagainya. Waduh, iblis ini pusing. Saya sudah mencapai target, banyak orang menyembah api, menyembah apa, lah kok ini malah diturunkan Nabi Muhammad. Akhirnya iblis kecewa, nangis lagi iblis. Karena yang mengarahkan kita semua ya Nabi Muhammad. Yang mencontohkan kita semua agar selamat, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala ya Nabi Muhammad. Lah akhirnya iblis nangis. Waduh lah kayak gini. Makanya kalau ada orang tiba-tiba kok enggak suka maulid, enggak suka peringatan maulid, lah ini bahaya. Jangan-jangan masih sanak saudaranya iblis. Khawatir saya gitu loh. Lah makanya beruntung panjenengan semua itu mau membaca maulid ribuan orang di depan balai kota Banjarbaru ini. Masya Allah berkumpul ribuan orang ini seperti ini, Masya Allah.
Lah, yang nomor 4 nangisnya iblis itu karena apa? Wahina unzilatil Fatihah, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatihah. Yang mana surat ini sangat luar biasa. Makanya dalam suatu forum selalu diawali Fatihah. Bahkan sholat itu kalau nggak baca Fatihah tidak sah. Nah ini loh. Makanya sering-sering baca Fatihah. Kita sebelum baca Maulid Simtuduror, baca Maulid Tiba, Tawasul, baca Fatihah. Nah ini luar biasa. Makanya jenengan-jenengan ini kalau ingin hidupnya lebih ditata oleh Allah, selain suka Maulid, suka baca Al-Quran. Jangan hanya kok sholat surate kulhu anas nanti yasinan ya seminggu pisan. Yang lain gak pernah dibaca. Lah ini jangan sampai. Nah itu. Mari kita preteli sifat-sifat kesombongan. Merasa diri kita lebih baik. Itu kita preteli. Maka beruntung ini Pak Haji Mu'alib dan sahabat-sahabat Ansor. Teman-teman Nahdlin. Bisa memperingati maulid sebesar ini. Dan ini perintahnya Allah. Di dalam surat Yunus Allah menyampaikan. Kul bifadlillahi wa birahmatihi. Fabidzalika falyafrahu. Nyatakanlah dengan anugerah Allah. Dengan rahmatnya Allah. Yakni turunnya Nabi Muhammad SAW. Fabidzalika falyafrahu. Bahagialah. Seneng. Bahagialah. Kita harus bahagia. Lah ketika manusia itu bahagia, bahkan mau bersodakoh, ini kan biayanya juga tidak sedikit ini malam hari ini. Biayanya banyak. Lah kata sahabat Abu Bakar, orang itu kalau mau meringati maulid kemudian mau mengeluarkan uang, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Orang kalau mengeluarkan 1 dirham saja untuk memperingati maulid, dia itu akan menjadi temannya sahabat Abu Bakar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang mengeluarkan harta-hartanya untuk peringatan maulid. Jadi jangan eman kalau peringatan maulid. Loh Gus, kalau saya ini enggak ikut urunan, enggak ikut iuran, tapi saya hadir, tapi hati saya mengagungkan Rasulullah. Kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aduma qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa hadir peringatan maulid dan di situ mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan diberi kebahagiaan oleh Allah dengan penuh keimanan. Hatinya akan bahagia, hidupnya akan bahagia. Semoga seluruh yang hadir hidupnya di